Tapi sebelum memutuskan untuk di behel atau self ligasi atau juga liner, berarti kan ada pemeriksaan dulu ya dok ya? Nah pertama jelas saya lihat keadaan giginya dulu, kondisi giginya saat dia datang ke saya. Terus saya tanyakan keluhannya apa sih, ya kan? Yang apa sih yang kamu ingin pasang mau pemakaian perawatan ortodonti, apa yang kamu mau targetkan capai, koreksi apa gitu. Nah saya selalu tanyakan karena kan perawatan orto itu enggak yang sekali beres ya. Kita harus lama, at least tuh 1 sampai 2 tahun ya. Kita siapkan waktu untuk perawatan ortodonti. Nah itu saya biasanya harus bicara dulu sama pasiennya. Setelah itu saya bahas mengenai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu biasanya apa dok? Habit. Salah satu contohnya ya. Kayak misalnya dia menghisap ibu jari dari kecil. Nah itu kan selama bertahun-tahun dia menghisap ibu jari sehingga gigi depannya maju. Dan itu secara itu memang pengaruh banget. Jadi maju. Nah mungkin beberapa masyarakat kan belum tahu ya itu efek dari menghisap ibu jari. Gigit-gigit bolpen pun bisa bikin. Oh bisa juga dok? Jelas bisa itu karena habit itu kan kita tidak sadar. Tidak sadar untuk melakukan itu. Jadi memang mungkin tekanannya terlalu besar gitu dan terus menerus. Nah itu saya tanyakan dulu ya kebiasaan buruknya. Nah jika ada kebiasaan buruk biasanya saya coba bicara. Apakah kamu melakukan ini atau bagaimana kalau kamu evaluasi pernah nggak atau kamu secara sadar harus mengurangi karena kalau tidak kasihan banget setelah perawatan dia bisa kembali balik lagi. Itu terus setelah itu ronsen dicetak dulu. Oh dicetak dulu? Ya. Oh cetak dulu baru ronsen? Boleh ronsen pun boleh, cetak boleh, itu tidak ada tergantung dokternya lah. Biasanya kadang pasien juga suka lebih gak mau bolak-balik ronsen dulu ke dokter itu baru dia cetak boleh. Dok ini berhubungan dengan mitos atau fakta ya. Saya kan pernah pasang behel tuh 2 kali dan dua kalinya relapse karena malas pakai retainer. Ada beberapa pendapat yang bilang pakai kawat gigi tuh sekali aja katanya seumur hidup gitu, nggak boleh diulang karena takutnya apalah. Emang bener ya dok ya? Iya itu sih yang memang kita sebagai spesialis ortodonti itu kenapa kita harus ada dicetak dulu, di ronsen dulu. Nah kita harus analisa dulu. Memang kalau berkali-kali dipasang behel itu dia kan tekanannya terlalu besar juga ya. Nah kita harus lihat resorpsi akarnya akan berlebihan kah nanti kalau dipasang atau memang masih bisa untuk perawatan selanjutnya. Nah itulah yang harus kita analisa lebih lanjut. Kalau memang pasien itu sering sudah 2 kali atau 3 kali, nah itu harus lebih konsen kita untuk menganalisanya. Tapi masih bisa, ada kemungkinan masih bisa. Ya. Dan itu ortodontik itu tidak ada batas usia apapun. Pasien saya banyak yang usia 40 tahun ke atas. Dia merasa bukan estetiknya aja, dia merasa tidak enak saat makan. Yang saya bilang saat buka tutup mulut dia sakit. Nah udah masalah fungsional sih lama-lama. Kalau ortodonti itu juga bisa mengembalikan faktor fungsionalnya supaya lebih optimal lagi. Aku mau konsul sama dokter cek silakan, di websitenya dengan senang hati. Cek ya di websitenya IMC ya kalau mau tahu jadwal dokter Fania di IMC Sentul. Terus ini nih download ini juga dok, apa namanya IM Care, jangan lupa ya di situ ada jadwal dokter ya kan. Terus histori kita juga bisa kelihatan ya. Betul sekali. Terus kalau misalnya pengen tahu kegiatan-kegiatan rumah sakit IMC itu bisa follow juga sosial medianya, ada juga di sini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita supaya bisa nonton lagi gitu kan. Kalau bosan sama dokter Fania masih ada dokter yang lainnya. Kalau misalnya mau lihat dokter Fania terus puter lagi. Pokoknya jangan bosan ya. Jangan bosan. Aduh seru banget sih dok, tapi kita harus udahan dulu nih dok. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi ya dok ya. Kita bisa di lain waktu, lain kesempatan. Boleh, terima kasih loh. Dokter Gigi Fania, spesialis ortodonti ya untuk IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Tapi sekarang kita harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.